Setelah bayangan hitam mirip reptil menyebar ke segala arah, sesosok tubuh besar terlihat duduk di sana. Faktanya, masih ada energi hitam seperti batu yang terus-menerus meluap dari wajahnya. Yang aneh adalah tidak ada fitur wajah di wajahnya, yang sangat mirip dengan lengan ungu sebelumnya, seekor monster. Aku menjadi semakin penasaran dengan identitas aslimu sekarang. Saat ini, sepertinya tidak mungkin dia menjadi manusia. Xiao Yan bergumam, dan kemudian sosok tak berwajah di depannya tiba-tiba berputar, dan kemudian tumbuh seperti buah anggur, dan lebih dari selusin bola mata menatap Xiao Yan dan mata anjing itu. Saudara si Fenggu, sudah lama kita tidak kedatangan tamu. Saat suara itu terdengar, kulihat sosoknya mengangkat tangannya dan menekannya. Ketika tangan itu menekan, tangan itu menyebar seperti lendir hitam, lalu berubah menjadi bintik-bintik batu, menyelimuti Xiao Yan dan Gou Yan. Dengan suara gemuruh, kedua sosok itu seolah diselimuti di dalamnya. Tubuh aslimu seharusnya tidak menjadi monster. Tetapi pada saat ini, suara percakapan terdengar lagi di udara. Dan kilatan guntur di bawah kaki Xiao Yan perlahan menghilang. Dengan kecepatan mencengangkan, serangan seperti itu bahkan tidak akan memiliki peluang untuk mengenai Xiao Yan. Beberapa orang memang menyebut monster dengan cara ini. Meskipun saya tidak tahu banyak tentangnya, itu jelas bukan keberadaan tingkat rendah seperti monster. Xiao Yan tersenyum pahit saat mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya. Setelah melakukannya dalam waktu yang lama, dia bahkan tidak tahu tubuh seperti apa yang dimiliki mata anjing. Seperti dia, dari rangkaian tingkah laku yang terlihat di mata anjing tersebut, ia seolah terlahir dengan kecerdasan. Jadi apa ini? Wajah tersenyum itu menunjuk ke arah monster tak berwajah, yang terlihat sangat aneh karena dia bukan manusia atau berbulu. Jangan terlalu banyak berpikir, keberadaan seperti ini adalah perwujudan dari kaki daji, tapi saya tidak menyangka akan terlihat seperti ini. Tunggu apa lagi sebelum mengambil tindakan untuk menaklukkannya? Xiao Yan segera melihat alasan mengapa Gou Yan tidak mengambil tindakan dalam kebingungan. Dia berpikir kali ini, tidak seperti lengan ungu, Gou Yan bisa langsung menekannya. Yang ini berbeda. Saya tidak bisa mengendalikannya karena mungkin terlalu tercemar. Selama percakapan, Xiao Yan dan Gou Yan sama sekali mengabaikan monster tak berwajah itu, seolah monster itu tidak ada sama sekali. Menghadapi monster tak berwajah yang mencemooh, dia melompat ke udara dengan keras. Saat dia berada di udara, dia tiba-tiba melangkah ke arah Xiao Yan dan Gou Yan. Dog Eyes bereaksi dengan cepat dan segera berubah menjadi cairan seukuran telapak tangan, dan mengalir ke lengan baju Xiao Yan. Pukul matanya dengan 1000 pedang. Dalam hal ini, dia biasanya bersorak untuk Xiao Yan dari pinggir lapangan, hanya menonton. Tapi sebagian besar waktu Dog Eyes dihabiskan untuk tidur. Dan di udara, zat hitam tiba-tiba meraung, mengembun menjadi bola hitam yang menyala-nyala penuh kekuatan ledakan, menuju Xiao Yan. Hanya saja serangan seperti itu terlalu lambat di mata Xiao Yan, dan tidak mungkin untuk memukulnya. Guntur mengalir deras di bawah kakinya, dan dia dengan mudah menghindari serangan monster tak berwajah itu. Setelah mengamati beberapa saat, Xiao Yan merasa bahwa meskipun monster tak berwajah di depannya memiliki tubuh paha daji, ia tampaknya memiliki mata yang sama dengan anjing, memberikan kesan bahwa ia tidak terlalu pintar. Setelah terus-menerus menghindar, sosok monster bermuka 5 itu tiba-tiba meningkat kecepatannya, dan menyapu ke arah Xiao Yan dengan kakinya yang panjang. Begitu dia mengangkat tangannya,
zat hitam di sekitarnya bergegas menuju Xiao Yan seperti lalat, membanjiri langit dan bumi. Dihadapkan pada kaki cambuk yang menderu-deru dan angin kencang yang menakutkan, kali ini Xiao Yan tidak menghindar dan malah mengangkat lengannya. Tabrakan hebat itu terjadi di Four Winds Valley. Bayangan hitam yang masuk membubung ke langit saat mereka mendekati Xiao Yan, dan api seperti letusan gunung berapi keluar dari Xiao Yan, langsung mengubah segala sesuatu yang dekat dengan mereka menjadi ketiadaan. Suaranya keras, kaki panjangnya mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, dan kekuatannya sangat kuat, menekan Xiao Yan. Xiao Yan yang tersapu dan ditendang tidak bergerak sama sekali. Saat hendak menarik kembali kakinya yang panjang, tiba-tiba sepasang sepatu besar keluar dan meraih kaki panjangnya. Kemudian sosok monster tak berwajah itu lepas kendali, ditangkap dengan tangan besar dan diledakkan ke tanah terus-menerus. Bersikaplah lembut, jangan patahkan kaki panjangku. Suara mata anjing itu keluar, namun Xiao Yan tidak berhenti dan terus memukulnya dengan keras hingga ia lemah dan lemah, lalu ia melepaskannya. Serangan monster tak berwajah ini membuat Xiao Yan kehilangan minat. Selain terlihat agak menakutkan, tidak ada efektivitas tempur. Apakah kamu belum bisa merasakannya? Bagaimana cara memulihkannya? Xiao Yan memandangi monster tak berwajah yang roboh di tanah, seolah semua tulang di tubuhnya telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Sebuah suara terdengar, adikku sudah lama tidak merasakan tantangan seperti ini. Saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Gou Yan, suara rendah dan serak datang dari monster tak berwajah itu. Tubuhnya mulai berputar, tulangnya yang patah kembali ke ukuran normal, dan bola mata padat di kepalanya terus berputar di lapisan koreng hitam, dan bahkan ada ekor yang tumbuh dari pantatnya. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, tidak pernah menyangka dia akan mengubah wujudnya. Meskipun ini adalah tubuh fisikku, kamu dapat dengan jelas merasakan aura monster tak berwajah di depanmu, ini berbeda dari sebelumnya, dan menjadi lebih kuat. Bukan omong kosong yang tidak perlu. Setelah mendapatkan kembali bentuk tubuhnya, telapak tangannya terentang ke depan, dan bola cahaya hitam mengembun di telapak tangannya, dan mereka melonjak menuju Xiao Yan satu per satu. Menghadapi bola cahaya hitam yang terbang di atas, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya, saat bola itu mendekat. Bola cahaya hitam yang terhempas itu meledak ke tebing di kedua sisi dan meledak, bom-bom, tunjukkan kekuatanmu dan lihat berapa banyak trik yang bisa kamu lakukan. Semburan tawa aneh datang dari monster tak berwajah itu, dan begitu suara itu keluar, Xiao Yan sedikit terkejut. Apakah Anda masih membawa kepercayaan diri ini, meskipun sudah dipotong-potong? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, auranya memang jauh lebih kuat, dan kemudian matanya menjadi serius. Dia ingin melihat apa yang mampu dilakukan Pahadaji dan berani merajalela. Mendengarkan tawanya yang liar, ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit gelap, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sebuah suara meraung, dan sebuah tinju sebesar nebula tampak muncul dari udara tipis, mengenai monster tak berwajah itu. Tubuh yang terakhir berubah menjadi sosok dewasa. Pada saat cahaya keemasan meraung, dia tidak menghindar, tetapi mengambil sepak terjang dan mengumpulkan tinjunya di pinggangnya. Dihadapkan pada jebakan yang sangat tidak proporsional, monster tak berwajah itu menyerang tanpa tergesa-gesa. Monster tak berwajah tidak dihancurkan oleh pukulannya seperti yang diharapkan Xiao Yan, tapi sebenarnya bertarung melawan tinjunya, kekuatan ini tidak cukup. Begitu suara aneh itu keluar, tangan emas Xiao Lian meledak dengan keras dan terlempar.
Murid Xiao Yan menyusut.